Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah, Baik, Pak. Pak. Oke, terima kasih yang sudah menjawab. Eh, Ketua kelasnya kira-kira siapa yang belum masuk hari ini? Oke. Baik, saya lanjutkan. Adik-adik, hari ini merupakan hari yang eh, sangat baik ya, yang mana kita telah melaksanakan Idul Fitri kemarin. Hari ini kita mulai belajar lagi sebagaimana biasa, yaitu melalui pembelajaran daring. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa ya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Doa dipimpin oleh adik Kuria. Siapa? Kita dipersilahkan untuk memimpin doa pada hari ini. Yuk teman-teman, sebelum kita mulai belajarnya, kita berdoa ya teman-teman. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan, matanya dipejamkan, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rahman Amin. Sudah Bapak? Baik, terima kasih Adik Kuria sudah Sama-sama memimpin Pak. doa dengan baik. Mudah-mudahan yang belum masuk bisa segera masuk, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh dari penyakitnya. Kemudian bagi kita yang sudah siap untuk mengikuti pembelajaran, insya Allah selalu diberikan rahmat kesehatan sehingga kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik. Amin. Baik, selanjutnya Amin. karena kemarin kita telah mempelajari tentang perkalian dan pembagian. Pada hari ini Pak Guru akan melanjutkan pembelajaran kita, yang mana setelah kita mempelajari ini, siswa atau peserta didik diharapkan mampu menyelesaikan masalah soal perkalian dan pembagian, pecahan, dan desimal dengan baik. Itu intinya yang perlu kita harus ketahui pada kegiatan pembelajaran saat ini. Baik, supaya tidak terlalu berlarut-larut, kita langsung masuk saja ke materi pembelajarannya. Namun sebelum itu Pak Guru bertanya dulu. Siap-siap yang bisa menjawab silakan angkat tangan ya. Ini soal tidak terlalu susah. Sekarang siap-siap, semuanya sudah siap ya. Mohon adik-adik dihidupkan semua kameranya. Pertanyaan Pak Guru yaitu berhubungan dengan apa yang kita telah pelajari kemarin. Pak Guru mempunyai 10 kelereng dan akan dibagikan kepada
5 peserta didik. Kira-kira berapa yang didapat setiap peserta didik? Oke, siapa yang bisa? Adik Daud mungkin bisa. Miss Kuria. Ya Bapak. 10 dibagi 5 orang ya Pak ya. Berarti satu orangnya dapat, kalau dibagi satu masih sisa 5. Kemudian dibagi lagi satu. Oke, terima kasih Adik Kuria. Bagus ya, Adik Kuria sudah menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Nah, jadi hari ini kita belajar perkalian dan pembagian. Lanjut, contoh perkalian dan pembagian. Contoh 1. Hasil dari 1/2/3 kali 1,5 bagi 2/5 adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab ini kita memerlukan beberapa langkah untuk penyelesaian. Yang pertama, sebelum menjawab semua soal harus diubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Seperti 1/2/3 kali 1,5 bagi 2/5 sama dengan 5/3. Dari mana 5/3? 1 dikali 3 tambah 2 sama dengan 5. Kemudian pembaginya adalah 3. Selanjutnya 1,5, satu angka di belakang koma berarti dibagi 10 sehingga menjadi 15/10. Selanjutnya bagi 2/5 karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Kemudian langkah yang kedua, pembagian diubah menjadi perkalian dengan cara membalik yang ada di depannya. Yang mana pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Contohnya 5/3 kali 15/10 bagi 2/5 sama dengan 5/3 kali 15/10 kali 5/2. Jadi 2/5 dibalik menjadi 5/2. Langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga. Selanjutnya langsung diselesaikan dengan menyederhanakan bentuk pecahan dibagi dengan angka yang sama. Contoh, 5/3 kali 15/10 kali 5/2 sama dengan 5/1. Mengapa di per 1? Ya, 15 dan 3 sama-sama dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Sedangkan 3 bagi 3 hasilnya 1. Kemudian 5 yang 5/2, ya, ini tetap 5/2. 5 sama-sama dibahagi dengan 5 yang 10 sehingga menghasilkan 1/2.
5 bagi 5 sama dengan 1, 10 bahagi 5 sama dengan 2. Setelah itu dikalikan langsung ya, yang pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 5 kali 5, 25, kali 1, 25. Kemudian 1 kali 2, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Sehingga menghasilkan 25 per 4. Itu jawaban pecahan biasanya. Karena lebih banyak pembilangnya, maka kita akan masukkan di bentuk pecahan campuran. Hasilnya 6, 1 per 4. Dari mana 6? 25 dibagi 4 yang mendekati adalah 6. Karena 6 kali 4 sama dengan 24. 25 kurang 24, sisanya 1. Sehingga hasilnya 6, 1 per 4. Selanjutnya, karena di soal ada bentuk pecahan desimal, maka kita bisa rubah lagi dalam bentuk pecahan desimal. Dari mana 6,25? Adik-adik yang paling cepatnya, kemarin kita sudah mempelajari tentang pembagian, ya. Bilangan 6 itu asli, sedangkan 25 itu hasil dari 1/4. Ya, 1/4 sama dengan 0,25. Sehingga pecahan desimalnya adalah 6,25. Baik, untuk lebih jelasnya Pak Guru akan sedikit menampilkan video tentang cara-cara penyelesaian matematika, pembagian dan perkalian. Saya akan tampilkan videonya ya. Ini bisa. Tadi saya sudah coba bisa Pak. Ini saja. Simpan dulu. Sepertinya tidak boleh. Baik, saya lanjutkan. Ternyata videonya tidak bisa Pak Guru tampilkan. Sekarang Pak Guru akan bagi kelompok dari 10 peserta bahagi 2 untuk kita mendiskusikan soal, ya. Ada 2 soal ini yang LKPD. Jadi yang kita akan diskusikan adalah bagaimana menentukan hasil dari 2 soal ini. Jadi kelompok 1 saya mulai dari Pak Daud ya, kemudian Ibu adik Daud, adik Ade, kemudian Kuria. Yang kelompok 2 Neneng dan teman-teman yang lainnya ya, untuk kelompok 2. Supaya lebih cepat kita bagi saja yang kelompok 1
soal yang pertama, hasil dari 1/2 kali 4/5 bagi 3/8. Kemudian untuk kelompok 2, hasil dari 4/5 bagi 1,2 kali 9/10. Waktunya 2 menit dari sekarang. Jadi silakan dikerjakan. Setelah itu Pak Guru akan tanya setiap kelompok dan akan dibacakan hasilnya. Sekarang laksanakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Waktunya 2 menit. Bapak, soalnya mana Pak Guru? Soal, oh iya, oke. Coba dulu ya, bisa. Cek. Bisa dilihat lihat tampilannya, saya coba videonya supaya tidak penasaran, oke? Baik adik-adik, sekarang sudah bisa tampil videonya insya Allah ya. Jadi kita nonton dulu videonya sedikit, setelah itu kita langsung selesaikan tugas kelompoknya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak dulu videonya. Dengan 3/4 sama dengan, ingat sekali lagi, kalau ada bentuk pecahan desimal, pecahan campuran atau bentuk persen, terlebih dahulu harus kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa biar lebih mudah. Oke, 1/2 pecahan biasa maka tetap dikali 2,25. Kalau kita lihat ada 2 angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada 2 angka di belakang koma, maka itu artinya ya, perhatikan baik-baik supaya bisa menyelesaikan soal yang diberikan tadi. sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 4 sama 4 sama-sama habis dibagi. Lalu 9 sama 3 sama-sama habis dibagi 3. 9 bagi 3 hasilnya 3. Maka angka yang 3 yaitu yang di atas 3. Oke. Dan yang di bawahnya 2. Karena yang di atas lebih besar daripada yang bawah, maka jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara merubahnya ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 3 bagi 2 yang mendekati yaitu 1. Lalu penyebutnya 2. 1 kali 2 hasilnya 2. Sedangkan di sini angkanya 3. Berapa selisih angka 3 sama angka 2? Itu selisihnya 1 dan 1 kita tulis di atas sini. Nah, ini dia jawaban untuk pertanyaan kita yang nomor 2. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Lanjut biar lebih paham lagi. Oke, kita masuk ke contoh soal yang nomor 3. Nomor 3. Hitunglah nilai dari 0,75
Oke, dikali dengan 0,2 lalu dibagi dengan 21/2. Ingat sekali lagi biar lebih mudah. Kalau ada adik ketemu contoh soal seperti ini, kalau ada bentuk pecahan desimal dan bentuk pecahan campuran, maka terlebih dahulu harus kalian rubah menjadi bentuk pecahan biasa. Caranya 0,75 ternyata ada dua angka di belakang koma. Ingat sekali lagi, kalau ada dua angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 100. Maka 0,75 itu boleh kalian tulis jadinya 75/100. Lalu dikali 0,2, ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka 0,2 itu boleh kalian tulis jadi 2/10. Lalu dibagi 2 kali 2, 4. 4 ditambah 1 hasilnya 5. Dan penyebutnya 2. Sama dengan 75/100. Angka ini masih bisa kita sederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi. Yaitu dibagi dengan angka 25. 75 dibagi 25 hasilnya 3. Lalu kalau 100 dibagi 25 hasilnya 4. Lalu dikali 2/10. Angka ini juga masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. Lalu kalau 10 dibagi 2 hasilnya 5. Lanjut lagi, tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Tadinya 5/2, nah sekarang berubah jadi 2/5. Lanjut sama dengan perkalian pecahan biasa, langsung saja atas kali atas dan bawah kali bawah. Oke, 3 kali 1, 3. Lalu dikali 2 hasilnya 6. Lalu untuk bagian bawah 4 kali 5, 20. 20 kali 5 hasilnya 100. Jawaban kita ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama dibagi 2, ya kan? 6 bagi 2 hasilnya 3. Lalu kalau 100 dibagi 2 hasilnya 50. Karena sudah tidak bisa disederhanakan lagi, maka inilah dia jawabannya. Oke? Terakhir, biar lebih paham, kita masuk ke contoh soal yang nomor 4. Hitunglah nilai dari 1/4/5 dikali dalam kurung 0,4 dibagi 1/4. Terlebih dahulu kita rubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa. 1 kali 5, 5. 5 ditambah 4 hasilnya 9 dan penyebutnya 5. Lalu dikali 0,4. Oke, ada satu angka di belakang koma. Ingat, kalau ada satu angka di belakang koma, maka itu artinya dia per 10. Maka 0,4 itu boleh atau bisa kita tulis jadi 4/10. Oke, tadinya bagi, sekarang berubah jadi kali. Yang tadinya 1/4 sekarang berubah jadi 4/1. Sama dengan, lanjut lagi, 9/5 dikali, yang di dalam kurung kita selesaikan terlebih dahulu. Oke, atas kali atas, bawah kali bawah. Namun biar lebih mudah, kalau ada angka yang bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Contoh, 10 sama 4 sama-sama habis dibagi 2, ya kan? 4 bagi 2 hasilnya 2, sedangkan 10 bagi 2 hasilnya 5. Maka yang tinggal itu adalah 4 dikali 2 hasilnya 8, lalu penyebutnya 5 dikali 1 hasilnya 5. Lanjut sama dengan 9 dikali 8 hasilnya berapa itu? 72. Ya kan? 72. Dan untuk penyebutnya 5 kali 5 hasilnya 25. Karena angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah, maka jawaban kita kali ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan cara sama-sama, gimana nih? Oh, tidak bisa sama-sama dibagi ya? Harus kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Caranya 72 dibagi 25 yang mendekati itu hasilnya 2, sekian. Maka di sini kita tulis 2 dan penyebutnya 25. Lalu 2 kali 25 hasilnya 50. Oke. Sedangkan angka di sini 72. Berapa selisih 72 sama 50? Yaitu selisihnya 22 dan kita tulis di atas sini. Oke. Nah, ini jawabannya untuk pertanyaan kita yang terakhir. Semoga videonya bermanfaat.
Dan bagi adik-adik atau rekan-rekan yang masih kesulitan, oke, baik materi matematika tingkat SD, SMP ataupun SMA, itu keseluruhan soalnya boleh dikirimkan langsung lewat akun WA kami. Baik, itu video yang sempat saya buat selama beberapa hari, Pak Guru buat beberapa hari. Jadi sebelum lanjut ke kerja kelompok tadi, saya berikan kesempatan kepada adik-adik, apa ada pertanyaan tentang yang berhubungan dengan video yang ditonton tadi? Silakan. Halo, cek. Baik, kalau tidak ada yang bertanya berarti saya anggap paham semuanya. Kalau begitu kita lanjut di LKPD tadi, menyelesaikan soal ya, 2 nomor, setiap kelompok 1 nomor. Saya ulangi, waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk cara kerjanya tinggal memilih saja di contoh yang keberapa, terserah adik-adik yang dianggap gampang dan cepat dilaksanakan. Baik, silakan dikerjakan. Saya close saja. Saya kembali ke lagi jendela PowerPoint. Ya, ini soalnya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi saya ulangi, kelompok 1 nomor 1 yang pertama, kemudian kelompok 2 mengerjakan yang nomor 2. Saya Pak, sudah Pak, kelompok 1. Kelompok 1. Baik, Ya. siapa? Silakan. Saya ini sudah dikerjakan ya Pak ya. 1/2 dikali 4/5. Terus dibagi 3/8 sama dengan 1/2 dikali 4/5. Terus baginya berubah jadi kali. Ya. Terus yang 3/8 itu jadi 8/3. Betul Pak? Betul, betul. Ya. Terus saya yang disederhanakan seperti tadi tidak bisa Pak. Jadi saya langsung saja Pak ya. Jadi Ya, bisa. 1 dikali 4 dikali 8 itu hasilnya 32. Terus Ya. yang 2 dikali 5 dikali 3 itu 30. Jadi hasilnya 32/30. Kalau disederhanakan jadi 1/15 dibaginya 30 dibagi 30. Betul Pak? Ya. Jadi 30 bukan 1 kali 4 ya, 30. Kan 32 dibagi 30 1. Ya, sisanya 2. 2, ya. Jadi Berarti 1/2/30. 30 atau 1. Baik, terima kasih adik Eva. Kelompok 1 sudah selesai. Yuk, bagaimana kelompok 2? Sebelum lanjut ke kelompok 2, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Baik, kelompok 2. Mana Pak Daud? Adik Daud, silakan kelompok 2. Hasilnya berapa? Dibacakan. Saya ngitungnya kelompok 1, Pak. Ya? Kelompok 1. Oke, saya coba kali ya. Ya, Pak. Ya, Adik. Lanjut. 4 kali 5 20 tambah 4 24. Jadi 24/5. Ya.
bagi 12 per 10 dikali 9 per 10. Ya. Yang pertama 24 per 5 dibagi 12 per 20 dibalik ya Pak ya. Jadi 24 per 5 dikali 10 Ya. per 12 sama Ya. dengan 12 ya. 240 ya Pak. Oke. Per 60. Terus dikali 9 per 10. 9 per 10 ya, terus Saya belum ngitung ini Pak. Tadi saya ngitungnya yang pertama. ya kelompok 2 lanjut terus ya. Tolong teman-temannya dibantu. Kira berapa jawabannya? Saya, Pak. Baik, silakan Adik Sri. Ya. Ya Sri ya. Saya namanya jadi Sri ya. Siti, Iya, Siti. Pak. Nanti Oke. bikin bubur lagi untuk kasih nama aku. Oke, Adik Siti silakan dijawab. Kan itu ya Pak, kalau Ya. yang bagi itu dibalik ya Pak ya, berarti Ya, menjadi, dibalik, ya betul. Tadi kata temanku, kata si Daud, itu Ya. kan 24 per 5. 5 Ya, terus dikali, berarti dikali itu dibalik 10 per 12 ya 10 per 12. dikali 9 per 10. Ya. 24 dikali 10 240. 240 dikali 9 sama Ya. dengan 2160 Ya, 2160 betul. dibagi 5 kali 12 60. 60 kali 10 sama dengan 600. Terus, oke. Berarti 2160 dibagi 600. Terus, Kata mama aku, kalau di atas ada 0 sama bawah ada 0, boleh dicoret, Pak. Biar Ya. gampang. pintar. Iya, kata mama aku. Jadi menjadi 216 dibagi 60 Ya. sama dengan yang mendekati 216, berarti 60 kali 3. 60 kali 3 180. 3 sisanya berarti 36 per 60. 36 per 60. Ya. Tadi kata Pak Guru, kalau masih bisa disederhanakan lagi ya Pak Guru ya? Ya, betul. Ya, berarti 36 sama 60 kita sederhanakan lagi. Boleh dibagi berapa aja Pak Guru? Bagi 6 bisa. Dibagi 6. Ya. 36 dibagi 6. 6 kali berapa yang hasilnya 36 ya? 6 Enam. kali 6. 6 kali 6. Ya. Berarti 6. Nah, sekarang 60 dibagi 6. 6 kali 10 berarti menjadi 6 per 10. Masih Nah, bisa lagi. 6 masih bisa dikecilin lagi nggak Pak Guru? Masih bisa disederhanain lagi nggak? Sampai yang paling sederhana itu bisa. Bisa. 6 per 10 dibagi berapa Pak Guru? Sama-sama dibagi 2. Dibagi 2.
Iya, 6 bagi 2 ya, dibagi Pak Guru. 3 Ya. sama dengan 2 kali 3. 3. Iya, pintar, Terus Adik Siti. 10 dibagi 5. 2 kali 5. Iya. Berarti hasilnya 3, 2 per 5. Betul nggak Pak Guru? 3 3 per 5. 3, 2 per 5 ya? 3 per 5. Oh, 3 per 5. Iya. Aduh, Iya. salah ya. Pak Guru, Baik. aku ada beda, boleh nggak caranya? Iya, boleh sekali. Nah, kau Kalau kan sudah aku- jelaskan mana yang cepat, yang gampang dimengerti. Bisa Kalau caranya. aku, Pak Guru, yang tadi dikecil-kecilin dulu sebelum dikali. Iya, Jadi biar nggak betul. susah. Boleh. Boleh, Pak Guru, coba. Iya, boleh sekali. Nah, kalau saya seperti ini, Pak Guru. Kan tadi 4 per 5 dibagi 1,2 dikali 9 per 10 ya Pak Guru. Iya, Kalau saya betul. jadi pengerjaannya 24 per 5 dikali 10 per 24 per 5 dibagi 12 per 10 dikali 9 per 10 sama Ya. dengan 24 per 5 dikali 10 per 12 dikali 9 per 10. Iya, Itu ya betul. Pak Guru. Betul Kalau saya sekali, nggak dikali langsung kayak Siti Hamidah. Kalau saya yang 24 per 5 sama 10 per 12 penyebut sama pembilangnya saya sederhanakan Pak Guru. Yang 24 sama 12 kan 24 bisa ya Pak Guru dibagi 12. Bisa. Nya kan 2. Terus yang 10 ya, terus yang 10 sama 5 kan bisa 10 dibagi 5 ya. Jadi Ya. jadi saya disederhanakan jadi 2 dikali 2 dikali 9 per 5 sama dengan 18 per 5. Hasilnya 18 jadi bagi 5 itu kan 5 itu kan kali berapa yang dekat ke 18. Jadi kali 3. Jadi isinya 3. Sisanya itu kan 3, karena 3 kali 5 itu kan 15. Jadi isinya 3 per 5. Boleh nggak kayak gitu Pak Guru? Pintar sekali. Alhamdulillah. Berarti pembelajaran hari ini Pak Guru anggap sukses ya, berhasil bisa paham semuanya, baik cara yang panjang maupun bentuk penyederhanaan luar biasa. Saya sangat berterima kasih kepada adik-adik telah mengikuti pelajaran dengan baik dan memahaminya. Insya Allah bisa diterapkan dan di dalam kehidupan sehari-hari dan 5 menit. Ya. 5 menit. Ya. Dan harapan Pak Guru, insya Allah apa yang telah kita pelajari bisa kita terapkan dalam kehidupan, bisa kita gunakan di mana ketika kita menemukan permasalahan sama dengan yang kita pelajari. Baik, selanjutnya karena kerja kelompoknya sudah selesai dan marilah kita masuk di evaluasi karena Pak Guru anggap tadi sudah mengerti semuanya. Jadi ini soal evaluasinya dikerjakan sekarang juga, waktunya 3 menit. Ya. Caranya menyelesaikan 1 orang 1 nomor, ya, 1 orang 1 nomor. Pilih saja di antara 2 nomor. Mana yang akan dikerjakan, silakan dipilih. Setelah dijawab langsung dibaca, ya, langsung dibaca atau bisa juga kirim lewat grup bisa, ya, supaya Pak Guru bisa periksa
hasilnya. Kira-kira siapa-siapa yang betul-betul paham dengan pembelajaran yang Pak Guru berikan pada hari ini? Baik, untuk pembelajaran kita, saya ulangi evaluasinya. Saya kasih waktu 3 menit ya dari sekarang, ya 3 menit dari sekarang. Caranya memilih salah satu dari 2 nomor. Jadi setiap orang hanya mengerjakan 1 nomor soal. Silakan dikerjakan. Saya udah, Pak, nomor 1. Adik siapa yang sudah? Silakan sebutkan nama, kemudian Neneng, baca. Pak. Neneng. Ya, adik Neneng, silakan adik Neneng, bacakan hasilnya. Saya ngerjainnya nomor 1, Pak. Ya, nomor 1, silakan. Isinya 2, 11 per 12. Betul nggak, Pak? 2, 11 per 12. Jadi adik Neneng jawabannya 2, 11 per 12. Oke, terima kasih adik Neneng. Pak Guru belum langsung berikan jawabannya sekarang, karena kalau Pak Guru langsung kasih tahu jawabannya, yang lain-lainnya yang memilih sama soal dengan adik Neneng, so baku iko. Ya, jadi kita tunggu dulu semuanya, baru Pak Guru akan berikan jawabannya yang sebenarnya dan nilainya. Silakan adik-adik yang lain. Adik Neneng sudah selesai. Dia memilih soal nomor 1. Jawabannya 2, 11 per 12. Baik. Pak Guru lihat-lihat ini masih lama kerjanya ya. Kalau begitu Pak Guru tunggu hasil kerjanya dikirim di WA, di grup ya. Hasil kerjanya dikirim ke grup. Dan untuk pembelajaran kita hari ini kita akhiri sampai di sini. Insya Allah ini dapat hidayah, dapat kita gunakan, dapat kita manfaatkan di dalam kehidupan jika bertemu dengan soal-soal yang telah kita pelajari hari ini. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Pembelajaran perkalian dan pembagian pecahan, Pak Guru sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik atas semangatnya untuk mempelajari perkalian dan pembagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.